Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillah masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillah masyaallah makana min ni'matin minallah. Bismillah masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihah wa salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwaratal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim iftah alaina ya karim wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma nas'aluka al-futuh wal manah wal rasuh wa taubatan nasuh wa salah ala jasadi war ruh. Hadratul mukarramun yang saya hormati, para asatid, para sesepuh, para tokoh masyarakat, Bapak Ketua RT dan para jamaah sekalian, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat karunia-Nya sehingga alhamdulillah sampai dengan malam hari ini kita masih banyak mendapatkan limpah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman Islam sehat walafiat. Terlebih kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang istiqomah, yang mungkin setiap malam Senin badal Isya diadakan ta'lim rutin. Alhamdulillah kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang istiqomah sehingga bisa hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah jadikan langkah kita dari rumah menuju tempat ini langkah yang dapat mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, langkah yang dapat menghapus dosa dan kesalahan kita, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat yang mudah-mudahan bisa membimbing kita menjadi manusia yang lebih sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan seluruh umatnya. Para jamaah sekalian, sebelum kita lanjutkan, kita bacakan suratul Fatihah. Kita doakan orang tua kita, guru-guru kita, saudara kita yang telah mendahului kita dipanggil ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus keluarga dari Bapak Bangun, yaitu almarhumah Ibu Sulasmi binti Fulan, almarhum Wahyu Purnomo bin Afadmo, almarhumah Kadinam binti Fulan, almarhum Edi Prianto bin Fulan, almarhum Siti Lestari binti Warno Sugito, almarhumah Sarwiyatun binti Warno Sugito, almarhum Selamat Subroto bin Warno Sugito, dan juga keluarga kita yang telah mendahului kita dipanggil ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mereka malam hari ini mendapatkan limpahan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, diterima amal ibadahnya, diampunkan segala dosa dan kesalahannya, ditempatkan di tempat yang mulia di sisinya Allah, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Juga kita doakan orang tua kita, guru-guru kita, kita semua, keluarga kita yang masih hidup, mudah-mudahan disehatkan lahir batinnya, diberkahkan dalam hidupnya, dikuatkan iman Islamnya, istiqomah berada di jalan yang diridhoinya, diangkat derajatnya, dan mudah-mudahan Allah tutup usia kita dengan husnul khotimah. Rumah tangga kita semua dijadikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Putra-putri keturunan kita dijadikan putra-putri keturunan yang solih dan solihah. Keamanan, ketentraman di lingkungan kita mudah-mudahan senantiasa dijaga dan diberi Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita yang saat ini dalam keadaan sakit, kita doakan mudah-mudahan dengan keberkahan dan mukjizat suratul Fatihah yang kita baca, juga zikir, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan seperti sedia kala. Hajat dan cita-cita kita semua mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi dan mengabulkannya. Amin rabbal alamin. Alan itu husnul syafaat ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Sallallahu alaihi wasallam. Wasallallahu alaihi wasallam.
ولجميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد وعلي وإلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين واتباع التابعين ومن تبعهم ولجميع المجتهدين في دين وقولهم وسوس المسلمين علينا بحنيفة ومشابه وجميع المقربين والسود والصالحين وسلنا صلاة على كتب ربنا سيدنا سمد القلب سيدنا سمد اسم الرب سبحانه وتعالى نسألك أن تنفعنا بكلمات مشايخنا صدقك النزيل وشيخ مشايخنا صدق الله سبحانه وتعالى ومؤلف الكتب الذين تعلمنا وعلمنا والمسجد المؤلف هذا الكتاب صوبي مبهرنا من سيد من حمد نسألك أن تنفعنا برمهم وبمؤلفاتهم نفعا مباركا لنا ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا وعمامنا وعماتنا وجميع المسلمين والمسلمات اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوبهم وكفر عنا سيئاتنا وسيئاتهم وارفع درجاتنا ودرجاتهم واقض حوائجنا وحوائجهم ويسر لنا أمر ولحضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para jamaah sekalian, di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, majtama'a qaumun majlisan yadhkurunallaha fihi illa hafathumul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarallahu fi man indah. Dalam riwayat yang lain, yatluna kitaballahi wa yatadarasuna. Di dalam hadis Rasulullah bahwa majtama'a qaumun majlisan, tidaklah berkumpul suatu kaum di satu majlis yang yadhkurunallaha fihi, mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di majlis itu, maka illa hafathumul malaikah, melainkan para malaikat akan mengelilingi kita, mengelilingi kaum itu. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan akan turun rahmat kasih sayang. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan banggakan, Allah akan ceritakan kaum itu kepada fiman indah, kepada makhluk-makhluk yang ada di Allah Subhanahu wa taala. Artinya dijadikan kebanggaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diceritakan kepada para malaikat. Wahai malaikat, lihat hamba-hambaku tuh ya berkumpul, mereka berzikir mengingatku ya. Yang dulu mungkin kalian ketika aku mau menciptakan Nabi Adam, kalian mengatakan atajalu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ternyata tuh lihat hamba-hambaku ya, mereka berzikir mengingatku ya. Jadi yakin bahwa ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya, maka di situ akan dikelilingi oleh para malaikat. Di dalam hadis yang lain ada malaikat sayyahin ya, sayyahin, malaikat yang mereka mencari majelis-majelis zikir ya, mencari majelis-majelis zikir, sehingga apabila ada majelis zikir mereka gabung ikut di majelis itu. Nah, cuma karena mungkin mata kita terlalu banyak hijab ya, terlalu banyak hijab, kita tidak melihat malaikat di sekitar kita. Tapi yakin Rasulullah tidak mengatakan sesuatu kecuali Rasulullah memang mengetahuinya ya. Dan Rasulullah wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, Nabi tidak berbicara kecuali apa yang diucapkan oleh Rasulullah adalah berdasarkan wahyu ya. Dan akan turun rahmat, turun kasih sayang. Dan di dalam riwayat wa nazalat alaihimus sakinah, akan turun sakinah, ketenangan, ketentraman ya. Dan Allah akan sebutkan kaum itu kepada
makhluk-makhluk yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya kaum yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan dibanggakan, menjadi kebanggaan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan malam hari ini kita termasuk hamba-hamba Allah yang menjadi kebanggaan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah banggakan, Allah sebut-sebutkan kepada para malaikatnya. Para jamaah sekalian, mungkin sedikit saya di sini akan menjelaskan tentang surah Al-Fatihah, di mana salah satu di antara rukun di dalam sholat adalah membaca Al-Fatihah, ya. Membaca Al-Fatihah. Dan apabila Fatihahnya benar, maka sholatnya benar. Tapi kalau Fatihahnya enggak benar, maka sholatnya juga tidak sah. Karena Fatihah itu adalah merupakan salah satu dari rukun, sehingga cara pembacaannya harus benar, ya. Nah, termasuk di dalam cara pembacaannya makhorijul hurufnya, ya, jangan sampai salah, ya. Sehingga harus ada perbedaan antara sin dengan shin dengan shad, ya. Seperti a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillah, ya. Sin, ya. Jangan sampai bismillah, ya. Bismillah sin, ya. Sin. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Ro-nya juga dibaca tebal, dibaca tafkhim, ya. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Cara pembacaan ro dibaca tafkhim itu, jadi apabila ro berharokat fathah atau doma, atau ro sukun tapi sebelumnya berharokat fathah atau doma, itu dibaca tafkhim, dibaca tebal, ya. Nah, tandanya kalau ro itu agak sedikit bibir agak sedikit menyelikit, ya, ro, ya. Tapi kalau dibaca tarkik seperti berharokat kasro, ya, atau sukun tapi sebelumnya kasro, itu dibaca tarkik tipis, ya. Itu tandanya bibir ke samping, ya. La khobir, ya, la khobir, ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, itu ro-nya dibaca tebal. Tapi kalau sebelumnya fathah, sebelumnya kasroh, ya, apa di surat apa, la khobir, ya, bukan la khobiru tapi la khobir, tuh bibir ke samping, ya, bibirnya ke samping. Cara pembacaan ro kalau dibaca tarkik, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ya. Al-ha, ya, bukan alhamdu, ya, tapi alhamdulillahi rabbil alamin, ya. Itu alamin, ya. Ainnya harus jelas, jangan sampai seperti a, ya. Karena kalau dibaca alhamdulillahi rabbil alamin, nah, dibaca alamin itu artinya beda. Jadi kalau alhamdu segala puji bagi Allah, alhamdu segala puji lillahi bagi Allah, rabbil alamina, Tuhan semesta alam. Tapi kalau rabbil alamina pakai a, ya, itu artinya penyakit, ya, Tuhannya penyakit, itu jadi salah. Kalau rabbil alamina Tuhan semesta alam, jadi kalau rabbil alamina Tuhannya penyakit, gitu. Nah, jadi beda artinya. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, ya, bisa dibaca
panjang maliki, dalam qiraat yang lain ada yang dibaca pendek maliki yaumiddin ya. Boleh, termasuk dalam mazhab Imam Malik dibaca pendek ya. Kalau Imam Syafi'i dibaca maliki, tapi mazhab Imam Malik ya dibaca maliki yaumiddin. Juga nanti dalam mazhab Imam Malik bismillah bukan termasuk dari ayat dari surat Fatihah ya. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu. Nah ini juga harus ditekan ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Karena kalau tidak ditekan, tidak dipakai tasdid ya, itu artinya akan beda. Kalau iyyaka artinya hanya kepadamu, na'budu kami menyembah, wa iyyaka dan hanya kepadamu, nasta'inu kami mohon pertolongan. Tapi kalau tasdidnya hilang dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah itu artinya jadi beda. Kalau iya yaitu artinya dau'us syamsi, artinya sinar matahari. Nah, jadi kalau iyyaka na'budu artinya kepada cahaya mataharimu, na'budu kami menyembah. Jadi robah enggak artinya? Robah. Jadi kalau iyyaka artinya hanya kepadamu, na'budu kami menyembah. Tapi kalau iyyaka artinya kepada cahaya mataharimu, na'budu kami menyembah, wa iyyaka dan kepada cahaya mataharimu, nasta'inu kami mohon pertolongan. Itu jadi robah artinya ya. Makanya terutama minimal Fatihah yang termasuk rukun ya, termasuk rukun kita harus betul bacaannya ya. Kalau yang bacaan surat itu kan termasuk sunnah ya, termasuk sunnah. Yang termasuk rukun minimal kita harus betul ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Nah, itu kanasta'in pakai sin ya. Ihdinas siratal mustaqim ya. Ihdinas sirat pakai so baru itu ya. So ya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, ya, pakai do, bukan waladdo ya, bukan waladdo tapi pakai walau ya, do itu ujung lidah bisa di tengah, bisa di samping kanan, bisa samping kiri ya, bisa walau nah, ya. Bisa di tapi yang bagus, lebih bagus itu di sebelah kiri ya, walau bolin ya. Panjang dulu panjang 6 harakat baru diikutin tasdid. Itu namanya mad lazim musaqal kilmi ya, namanya dalam ilmu tajwid ya, mad lazim musaqal kilmi. Ini cara pembacaan harus betul. Jadi harokatnya juga siratal ladzina an'amta, jangan sampai an'amtu jadi robah. Kalau an'amta yang telah engkau beri nikmat, tapi kalau an'amtu yang telah aku beri nikmat, beda ya. Jadi termasuk huruf-hurufnya harus betul, harokatnya juga harus betul ya. Karena beda huruf bisa beda arti ya. Kayak la'allakum tashkurun ya, la'allakum tashkurun supaya kalian bersyukur ya. Tapi kalau titiknya hilang dibaca la'allakum taskurun ya, itu jadi beda artinya. Sakaro itu artinya mabuk ya. La'allakum taskurun supaya kalian mabuk. Tuh, jadi
Itu jadi jauh artinya. Ya. Jadi kalau syakaro ya syukuru syukron syukur ya. Artinya bersyukur, tapi sakaro artinya mabuk. Ya la'allakum taskurun ya, harusnya tashkurun ya. Banyak lagi seperti yang mungkin hampir sama ya. Seperti fasholli li rabbika wanhar, itu pakai h kecil ya. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar ya. Itu wanhar pakai h. Nah, artinya h kecil ya. Nah, artinya fasholli dan salatlah engkau lirabbika untuk Tuhanku, untuk Tuhanmu, pasun lirabbika wanhar dan berkurbanlah ya. Wanhar, nahar artinya memotong kurban. Tapi kalau fasholli lirabbika wanhar pakai h besar, artinya bukan berkurban, tapi nahar itu artinya membentak. Itu ya. Falatan har. Nah, kalau itu falatan har, wa amma saila fala tanhar. Nah, itu pakai h ya, pakai besar ya. Jadi beda wanhar dengan wanhar ya, sama-sama fiil amar ya. Artinya kata perintah wanhar ya. Kalau wanhar artinya berkurbanlah, kalau wanhar bentaklah, mau pakai h. Jadi jauh artinya. Nah, kembali lagi surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini adalah termasuk surah Makkiyah, artinya surah yang diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Nah, cuma surah Al-Fatihah ini diturunkan 2 kali ya. Di Mekah ketika turun perintah sholat ya, ketika perintah sholat yaitu Isra Mi'raj ya, itu turun surah Al-Fatihah. Dan juga yang kedua turun lagi surah Al-Fatihah kedua kalinya ketika perpindahan arah kiblat ya, perpindahan arah kiblat, yaitu ketika turun ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama falan walliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah ya. Itu juga turun surah Al-Fatihah, makanya disebut sab'ul masani ya. Surah Al-Fatihah itu disebut sab'ul masani, artinya 7 ayat masani yang 2 kali turun, 2 kali itu. Di dalam Al-Quran walaqad atainaka sab'am minal masani wal Qur'anal azim ya. Nah, adapun surah Al-Fatihah ini 7 ayat ya. 7 ayat. 7 ayat itu ada kalau dalam mazhab Imam Syafi'i berikut bismillah. Jadi ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7 ayat ya. Tapi kalau bismillah bukan termasuk bagian dari bismillah, sama 7 ayat. Ayat pertamanya Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Suratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, ayat ketujuhnya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Ya. Nah, ini jadi keikhtilafan di dalam masalah bismillah ya, ada yang mengatakan bahwa bismillah laisat ayatan minal Fatihah ya. Ada yang mengatakan bahwa bismillah itu bukan bagian ayat dari surah Al-Fatihah, wala min kulli suratin, dan juga bukan dari setiap surat selain surah An-Naml. Kalau surah An-Naml itu ada Bismillahirrahmanirrahim ya, di dalam surah An-Naml ada innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Itu termasuk surat di dalam surah An-Naml ya. Isi di antara surat Nabi Dawud ya ketika dakwah kepada Ratu Bilqis adalah isinya Bismillah ya, innahu min Sulaimana wa inna, dakwah Nabi Sulaiman kepada Bilqis ya, innahu min Sulaimana wa innahu Bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin ya. Nah, ini ada yang berpendapat bukan bagian dari surah Al-Fatihah, wa innama yundabu al-ibtida biha, tapi disunahkan mengawali dengan bismillah. Jadi tetap sekalipun mereka berpendapat bahwa bismillah bukan bagian dari surah Al-Fatihah, mereka menyunahkan bahwa mengawali dengan bismillah ya, sama seperti isti'adzah, membaca ta'udz ya. Dan ini pendapat ini adalah pendapat para ahli qiraat Madinah ya, qura'ul Madinah wal Basrah wa Syam wa fuqahu ya. Jadi pendapat para qiraat di Madinah, di Basrah dan Syam, dan juga ahli fikih mereka di Madinah, di Basrah dan Syam, mereka berpendapat bahwa bismillah itu bukan bagian dari Al-Fatihah, tapi disunahkan membaca memulai dengan bismillah. Dan termasuk Imam Auza'i dan Imam Malik ya, Imam Malik ya. Para ulama Madinah, Basrah, Syam, para fuqahanya, dan Imam Auza'i dan juga Imam Malik ya, yang berpendapat bahwa bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah ya. Mereka mengambil dalil dengan riwayat dari Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Ali, annahu kana yaftatihu ahaduhum bil Fatihah fi sholati imaman min ghairi ayyakula bismillahirrahmanirrahim. Jadi mereka ulama-ulama Madinah, ulama Kufah, ulama Basra, termasuk Imam Auza'i dan Imam Malik ya, berpendapat bahwa bismillah bukan termasuk dari Fatihah. Mereka mengambil dalil dari apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Utsman dan Ali. Mereka membaca Fatihah di dalam sholat tidak dimulai dengan bismillah ya, min ghairi ayyakula, tanpa mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Fi sholati imaman, mereka menjadi imam gitu. Jadi makanya gak usah dipermasalahkan, cuma jangan sampai ketika kita memang punya pendapat seperti itu, lingkungan biasa baca bismillah, kita ngebaca bismillah jadi kacau gitu. Jadi kalau memang kita punya pendapat seperti itu, tapi kalau lingkungannya kita makmumnya biasa baca Fatihah, ya tetap kita baca bismillah ya.
Nah, ada lagi yang berpendapat bahwa wakila ayatun minal Fatihah. Ada lagi yang berpendapat bahwa bismillah itu termasuk bagian dari Fatihah dan dari setiap surat. Dan ini adalah pendapat para qurra ahli Mekah. Jadi ulama-ulama Mekah, ulama qiraat ahli Mekah dan Kufah dan ahli fikihnya, dan juga pendapat Imam Mubarak, Ibnu Mubarak, Imam Syafi'i, ya. Mereka berpendapat bahwa bismillah merupakan bagian dari Al-Fatihah dengan dalil, ya, mustadilin nabi ma ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, ya. Dengan dalil bahwa Rasulullah bersabda, "Idza qara'tum alhamdulillah faqra'u bismillahirrahmanirrahim." Ya. Kata Rasulullah, "Idza qara'tum alhamdulillah," apabila kalian membaca alhamdulillah, artinya membaca Al-Fatihah, maka faqra'u bismillahirrahmanirrahim, bacalah bismillahirrahmanirrahim. Innaha ummul Quran, sesungguhnya bismillah itu adalah induknya Al-Quran, wa ummul kitab, wa sab'ul masani, dan sab'ul masani, wa bismillahirrahmanirrahim, dan bismillahirrahmanirrahim ihda ayatiha, adalah salah satu dari ayat Al-Fatihah, ya. Jadi tetap tidak perlu dipermasalahkan, ya. Cuma kita jangan jadi melakukan sesuatu yang bisa menjadi permasalahan di masyarakat, gitu. Kalau memang kita di masjid semuanya biasanya nggak baca bismillah, ya nggak baca bismillah. Tapi kalau di masjidnya biasanya baca bismillah, ya kita utamakan baca bismillah. Sekalipun semuanya kita berpendapatnya pendapat Imam Malik yang merupakan bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah, ya. Mereka pun tetap memulai dengan bismillah, menyunahkan, ya. Nah, ini tentang masalah bismillah, ya, yang mungkin kadang suka diperdebatkan, ya. Nah, masalah bismillah, ya, diriwayatkan Imam Syi'bi dan Imam Ahmad meriwayatkan bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaktubu bismikallahumma. Jadi Rasulullah itu awalnya kalau menulis tidak bismillahirrahmanirrahim tapi bismika, ya. Kata Imam Syi'bi bahwa Rasulullah SAW awalnya menulis bismika Allahumma sampai turun ayat wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha, ya. Wa qala rkabu fiha bismillahi, ya. Nabi pertamanya nulis bismika, ya, bismika Allahumma, ya. Nah, sampai turun ayat wa qala rkabu fiha bismillahi majriha, surat Hud ayat berapa, ya, lupa. Itu yang doa naik kendaraan, ya, kendaraan, ya. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha, tulisannya majroha tapi dibaca majriha, ya. Itu namanya imalah. Dalam qiraat Imam Hafaz hanya satu, ya, di surah Hud ayat ini, ya. Tulisannya majroha tapi dibaca majreha, dibacanya, ya. Kalau di Quran tulisannya majroha tapi dibacanya majreha, namanya imalah, ya, imalah. Tapi dalam qiraat yang lain, ya, dalam qiraat yang lain itu bukan hanya di surah Hud, ya, tapi setiap alif yang merupakan pengganti dari ya itu bisa diimalahkan, ya, bisa diimalahkan seperti wadduha, ya. Wadduha ujungnya kan ya alif tapi buntiknya
Iya ya, wadduha duha ya, wadduha ya. Walaili idza saja ya, ujungnya ada alif tapi bentuknya iya. Nah, itu juga bisa diimalahkan ya. Yang dalam qiraat yang lain seperti wadduha jadi dibaca wadduhe. Walaili idza saja dibaca idza saji ya dalam qiraat yang lain. Nah, tapi dalam qiraat Hafs hanya satu ya di surah Hud. Bismillahirrahmanirrahim ya. Wa maqala jadi wa maqole ya. Ntar jadi kayak Betawi ya ape. Nah, sampai turun ayat itu ya. Wa qala kabu fiha bismillah, ada bismillah ya. Lalu Nabi menulis bismillah. Nah, setelah nulis bismillah turun lagi ayat ya qulidullaha awidur rahman ya. Turun ayat qulidullaha awidur rahman ya. Lalu Nabi menulis bismillahirrahman ya. Ditambah dengan ar-rahman, bismillahirrahman. Terus sampai turun lagi surah An-Naml, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini mas sempurna ya. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah, maka Nabi sampai sekarang menulisnya sempurna bismillahirrahmanirrahim. Jadi awalnya bismika. Nah, turun ayat bismillahi, terus bismillahirrahmani ya, terus ditambah lagi sampai turun ayat innahu Sulaiman jadi bismillahirrahmanirrahim, sempurnakan ya. Sehingga kata Abdullah bin Mas'ud, man arada ayunjiyahullahu min nazabaniyati tis'ashar falyaqra bismillahirrahmanirrahim liyaj'alallahu lahu bikulli harfin min hajunnatan min kulli wahidah ya. Siapa orang yang ingin ya, man arada ayunjiyahullahu, siapa yang ingin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala minaz zabaniyah, dari malaikat zabaniyah ya, penjaga neraka atisata asar yang 19, maka faliyaqra, bacalah bismillahirrahmanirrahim, baca bismillahirrahmanirrahim, liyaj'alallahu, supaya Allah jadikan lahu baginya bikulli harfin, dari setiap huruf, min hadari bismillahirrahmanirrahim, junatan sebagai benteng atau tameng ya, min kulli wahidin, dari setiap satu dari mereka ya. Nah ini cara pembacaan bismillahirrahmanirrahim surah Al-Fatihah. Jadi kembali lagi, surah Al-Fatihah adalah merupakan surah yang diturunkan 2 kali, ketika di Mekah ketika turun perintah sholat Isra Mi'raj, dan kedua di Madinah ketika turun ayat perpindahan kiblat. Karena memang dulu ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, Nabi ketika di Mekah sholat menghadap Ka'bah, tapi ketika datang ke Madinah Nabi diperintahkan untuk sholat menghadap Baitul Maqdis sampai 16 bulan, dalam riwayat yang lain ada sampai 17 bulan ya. Rasulullah dan para sahabat sholat menghadap Baitul Maqdis itu. Sehingga Rasulullah tetap berharap ingin kembali sholat menghadap mana? Menghadap Ka'bah ya, menghadap Ka'bah. Sehingga setiap malam Nabi sering keluar menatap langit, itu kapan malaikat Jibril datang. Nah di bulan ini perpindahan arah kiblat itu di tahun kedua Hijriyah ya,
tahun kedua Hijriah di bulan Sya'ban ya, turun ayat perpindahan kiblat ya. Turun ayat qad naro taqalluba wajhika fis sama. Qad naro, sungguh aku telah melihat, kata Allah, taqalluba wajhika, bolak-baliknya wajahmu fis sama, ke langit. Itu kata Allah, aku tahu engkau wahai Rasulullah bolak-balik wajahmu menatap langit. Taqalluba wajhika fis sama. Maka falan waliyannaka kiblatan, maka akan aku hadapkan engkau ke kiblat yang engkau ridhoi ya. Nah, artinya di situ perpindahan arah kiblat, dan bahkan ketika sudah ada perintah turun perpindahan arah kiblat, ada sebagian sahabat yang sholat masih menghadap Baitul Maqdis itu. Jadi ada sebagian sahabat padahal arah kiblat sudah berpindah, tapi mereka sholat menghadap kemana? Masih sholat ke Baitul Maqdis. Dan melihat sampai masih dapat 2 rakaat ya, baru dapat 2 rakaat ada kabar bahwa arah kiblat sudah pindah. Nah maka langsung saat itu para sahabat berpindah arah. Jadi dua rakaat sholat menghadap Baitul Maqdis, 2 rakaat lagi sholat menghadap Ka'bah itu. Nah, makanya masjid itu diabadikan dengan masjid kiblatain ya, masjid kiblatan, masjid 2 kiblat ya. Karena dulu kisah sejarahnya adalah sahabat ya, ketika ada perpindahan arah kiblat, ayat perpindahan kiblat sudah turun, sudah ada perintah pindah arah kiblat, tapi mereka belum tahu sehingga sholat dari mereka sholat, ada yang mengatakan sholat asar, ada yang sholat duhur ya. Dapat 2 rakaat mereka menghadap Baitul Maqdis. Nah ketika dapat 2 rakaat ada kabar arah kiblat pindah, langsung mereka berpindah. Jadi tidak dibatalkan ya, langsung berpindah. Nah, makanya disebut masjid kiblatain. Sehingga ini dari riwayat ini hukum fikihnya ya, hukum fikihnya kalau seumpamanya kita sholat ya, kalau semuanya kita sholat datang ke satu tempat ya, kebetulan ini kiblat kemana ya, kita datang ke rumah orang, kita mau sholat, ini arah kiblatnya kemana, tuan rumahnya nggak ada ya, menurut kita kayaknya ke sana, nah kita harus sholat ke sana, Allahu Akbar, tiba-tiba udah dapat 2 rakaat lagi tahiyat awal, tuan rumahnya datang, Pak sholatnya bukan ke sana, kiblatnya ke sana ya, udah nggak usah ngomong apa ya nggak usah, udah langsung berbelok ya, berbelok tanpa dibatalkan, tinggal lanjutkan itu. Jadi mungkin ada yang, kalau saya pernah ngalamin gitu, jadi menurut kita kayak ke sana, nah, ternyata arah kiblatnya salah gitu. Itu boleh tanpa dibatalkan ya, tinggal dilanjutkan. Sama seperti kalau kita lupa ya, kalau kita lupa semuanya nih sholat isya semuanya dapat 3 rakaat sudah salam, assalamualaikum, assalamualaikum, nggak ada yang ngasih tahu juga, baru udah selesai sholat ada yang ngingetin, Pak kok sholatnya baru 3 rakaat udah salam. Nah itu boleh langsung dilanjutkan, ditambah itu ya, tanpa harus dibatalkan, jadi tinggal ditambah ya, enggak niat lagi, tinggal langsung tambah rakaat ya, tinggal tambah rakaat. Nah kalau udah setengah jam, kalau udah banyak ngobrol kemana-kemana, nah itu udah batal, harus diulang lagi ya. Yang ngingetinnya telat misalkan ya, itu. Yang ngingetinnya telat. Tadi sholat lu 3 rakaat, harusnya 4. Ya. Dalam fikih itu aturannya jangan lebih dari percakapan Rasulullah dengan Dzuliyadain. Jadi dulu pernah di zaman Rasulullah sholat asar baru dapat 2 rakaat, Rasulullah salam, assalamualaikum ya. Nah sahabat nggak ada yang berani negur, ya Rasulullah ini kok sholat
asar 2 rakaat udah salam. Sahabat nggak ada yang berani. Sampai dalam riwayat Rasulullah udah ke samping duduk gitu. Nah, ada sahabat yang bertanya, "Aqasar ta'am nasita ya Rasulullah?" Ya. Wahai Rasulullah, sholat tadi qasar apa lupa? Itu satu-satunya sahabat namanya Dzulyaden ya. Nabi mengatakan kullu dzalika lam yakun. Semua itu tidak terjadi, artinya Nabi bukan karena lupa dan bukan karena qasar, karena itu memang sengaja ya. Dijadikan kasus supaya menjadi contoh untuk umat. Jadi kalau nanti umat terjadi seperti itu ada contohnya. Nah, sehingga Nabi langsung masuk lagi ya, langsung melanjutkan tambah 2 rakaat. Nah, sehingga dalam fikih ketika kita ada kasus seperti itu, ada pembicaraan boleh tapi tidak lebih seperti pembicaraan antara Rasulullah dengan Dzulyaden yang bertanya, "Aqasar ta'am nasita ya Rasulullah?" Apakah engkau mengqasar atau lupa? Ya, Nabi mengatakan kullu dzalika lam yakun ya. Nah, itu boleh. Jadi kalau semuanya kita nanya, "Pak, tadi sholat qasar apa lupa?" "Oh iya lupa." Tinggal tambah lagi, tambah apa? Lanjut, masuk, tambah 2 rakaat. Nah, tapi kalau iya malah ngobrol lagi lama apa? Segala diomongin. Itu udah batal, harus diulang. Itu. Ya enggak, berarti kan beda waktu sekian berapa menit kan gitu. Iya. Ada Rasulullah juga keluar dulu kan. Iya, sampai keluar Keluar, ngobrol, ada yang nanya, dia balik lagi kan. Itu. Itu kan ada waktu. Gitu. Jadi Rasulullah keluar, terus sahabat ada yang nggak ada yang berani. Dia balik lagi. Sahabatnya ya. Ya kan, balik lagi kan. Kalau kasus Pak Kadir lupa sholat itu di Kalau lupa itu termasuk a'daru sholat ya. Itu. Nah, itu harus diqodho ya. Di antara termasuk a'daru sholat itu lupa dan ketiduran. Nah, itu artinya tidak berdosa kalau lupa tapi harus diqodho. Sering-sering aja lupa ya. Semuanya nih kita sampai saking sibuk ada kerjaan, tiba-tiba lupa, ingat-ingat udah habis waktu, maka itu wajib diqodho ya. Nah, itu tidak dosa kecuali kalau sengaja dilupakan, lupa-lupakan, atau kasusnya karena tidur ya, ketiduran tapi tidurnya belum masuk waktu ya, belum masuk waktu. Contoh seperti sebelum maghrib ya, sebelum maghrib kita pulang kerja lelah banget, mandi, habis mandi rebahan bentar, 5:30, nah belum maghrib tuh rebahan, tiba-tiba ketiduran, pulas sampai bangun-bangun Isya, udah lewat jam 8 ya, nggak ada yang bangunin, ya itu wajib diqodho, tinggal kita sholat ya. Kalau subuh misalkan belum masuk subuh nih, bangun jam 10 nih. Tiap hari itu mah. Kan belum masuk waktu berikutnya gitu, sholat berikutnya. Boleh nggak? Maksudnya tidurnya? Iya, ketiduran kebablasan nih, subuh liwat, masuk bangun jam 10 siang. Kan belum masuk zuhur tuh. Ya. Gak apa-apa, berarti langsung bangun langsung sholat subuh. Ini siang mulu lagi. Gue siang terus. Tadinya orang Jawa kan nggak tahu tetap apa. Hah? Enggak pakai jam 6, saya tadi jam 10 saya kosong. Enggak pakai jam 6. Atau kalau jam 6 jam 10. Itu sering. Pasti pengalaman. Iya.
Iya, serius. Gathering olahraga bisa. Beda. Pasang beker makanya, buset dah. Saya kan Selamat baik. nanya, kalau bicara duha mah ya beda lagi urusannya. Ini sholat subuh, kalau kita bangun jam 10 siang berarti kan liwat tuh. Artinya intinya sudah kita ketiduran sudah habis waktu Nah, gitu. Iya, betul. Gitu. 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 Setiap hari sih enggak, Kalau cuma tidak ya, seminggu 5 kali lah. yang penting tidurnya di tempat yang normal, kecuali kalau kita memang sengaja tidurnya ngumpet biar nggak ada yang bangunin. Oh enggak. Ya, terus sampai kita kebablasan nih. Nah, itu dosa. Iya, iya. Itu. Nah, udah niat ngumpat semuanya nih biar nggak ada yang bangunin. Sampai nggak ada yang bangunin kebablasan ya. Nah, itu. Tapi kalau kita tidurnya normal belum masuk waktu ya nggak dosa. Ya termasuk ada sholat. Ngumpet mah kelakuan Pak Husni kalau itu. Kalau Pak Edin, iya tidur dibangunin tetep aja kebangun juga. Mungkin itu saja. Ada yang lagi yang ditanyakan? Satu Pak Ustadz, masalah Fatihah tadi. Iya. Kan 2 kali diturunkan. Iya. Pertama untuk perintah sholat, Iya. kedua Ketika perubahan berpindah. kiblat. Iya. Nah, apakah Fatihahnya sempurna dalam arti kata 7 ayat alhamdulillahirobbilalamin atau gimana? Yang disebut Fatihah itu sendiri. Yang 2 kali diturunkan itu sama dengan apa 7 Iya, ayat? sama. Oh, Sama, iya. 7 Dari- ayat itu. Dari alhamdulillah sampai Iya. waladzolin. Iya. Iya. Jadi enggak separuh-separuh, jadi sempurna ketika di Mekah, ketika di Madinah juga diturunkan 2 kali. Itu. Iya. Terima kasih. Ada lagi? Cukup, udah Ya. lapar Pak Ustadz. Ya. 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 Mungkin itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah wawasan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita tetap doa dulu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad Allahumma ajbur ummati sayyidina Muhammad Allahumma aslih ummati sayyidina Muhammad Allahumma afi ummati sayyidina Muhammad Allahumma afid ummati sayyidina Muhammad Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad rahmatan 'amata ya rabbil alamin Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad maghfiratan 'amata ya rabbil alamin Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad farajan 'ajilan ya rabbil alamin Allahumma rabbina fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqih وفقه لنا وقربت لنا توسل بتلمين توسل بتلمين أنت رزقنا اللهم نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف ننجيك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا جميع أولادنا وبناتنا وذرياتنا وتلاميذنا وتلاميذنا اجعلنا وإياهم من العلماء العاملين إمام المتقين صالحين اللهم ارفع درجاتنا وطول عمرنا في يدك واسع رزقنا وحسن أخلاقنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين